Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Fitrah dari kelompok yang mengangkat tema Electronic Market akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan apa yang telah kami buat. Adapun teman-teman saya yang bernama Mufti Muhammad Pratedina dan bernama Rizwan Maulana. Tonton terus ya apa yang akan saya presentasikan. Let's check it out. Nah, setelah saya memperkenalkan teman-teman saya tadi, saya akan mempresentasikan apa yang telah kami buat dalam PowerPoint ini, yaitu tentang mengenai electronic black market. Definisi black market. Hal ini dijelaskan yaitu pasar uang yang transaksinya bertentangan dengan peraturan pemerintah atau black market. Pasar gelap ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Pasar gelap atau black market adalah kegiatan atau transaksi ekonomi yang tidak sah atau ilegal. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar gelap biasa senjata, obat-obat terlarang, barang curian hingga barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi seperti rokok atau senjata. Pasar gelap tidak muncul karena sendirinya. Ada berbagai faktor atau sebab yang membuat pasar gelap menjadi terjadi di suatu wilayah negara. Beberapa pemicu yang menyebabkan terjadinya pasar gelap, yaitu satu, pemerintah melarang peredaran barang-barang tertentu sehingga dijual lewat pasar gelap. Contohnya seperti senjata api, obat-obat terlarang, bahan kimia tidak diperjualkan dengan bebas. Yang kedua adalah perdagangan hasil curian yang tidak memiliki dokumen resmi yang biasa lengkap dengan transaksi jual belinya. Yang ketiga, menghindari pajak atau cukai yang dipungut oleh pemerintah. Biasanya barang resmi ini memiliki sejumlah ketentuan dan lisensi khusus dari pemerintah, sehingga dijual lewat pasar gelap agar tidak terkena pajak. Contohnya seperti rokok, minuman beralkohol, hingga senjata api. Fakta-fakta mengenai black market. What? Apa penyebab maraknya black market itu? Yaitu masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumtif yang tinggi terhadap gadget. Jika disejajarkan dengan negara-negara lain, menurut data dari VNI atau Visual Networking Index Forecast Cisco pada tahun 2011, hanya dalam satu tahun pembeli gadget di Indonesia yang awalnya 50 juta menjadi 300 juta pengguna. Akibat permintaan pasar yang begitu besar, produsen tidak bisa memenuhi permintaan pasar tersebut. Hal ini terjadi karena stok barang yang terbatas sehingga banyak oknum yang memanfaatkan keadaan seperti ini. Contohnya, beredarnya barang-barang black market. Nah, siapa saja yang dirugikan dari black market? Yang pasti sudah jelas yaitu pemerintah. Hal ini tentu dari sisi pemerintah dikatakan oleh Direktur Pemasaran Era Jaya Group Indonesia, Jatmiko Wardoyo. Barang BM itu melenyapkan potensi pajak negara. Barang ilegal seperti barang BM itu melenyapkan potensi pendapatan pajak PPN 10% dan PPH. Ujarnya usai acara peluncuran trio iPhone XS, XS Max, dan XR di iBook Central Park, Jakarta Barat, Jumat. Karenanya, perusahaan retail seperti Era Jaya sendiri mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk segera memberlakukan sistem yang bisa melacak email, yaitu atau International Mobile Equipment and Identity pada ponsel. Yang kedua, yang pasti adalah kita sebagai konsumen. Namanya juga perlindungan konsumen. Sudah pasti penting, tapi kalau membeli ponsel dan barang lain di pasar gelap tentu tidak bisa mendapatkan hak proteksi tersebut. Sudah sifatnya barang black market tidak dilindungi oleh garansi. Harus dipikirkan kalau rusak. Bagaimana? Walaupun hal ini seharusnya sudah disadari betul oleh para konsumen bahwa risiko beli barang BM sudah pasti urusan proteksi produk tidak dilindungi oleh garansi, dan hal ini tentu merugikan ibu kuku. Perusahaan penjual resmi. Hal ini adalah dampak yang juga mudah dimengerti karena dampaknya terasa langsung bagi para perusahaan distributor resmi. Pemain-pemain resmi seperti kami, bagaimana memperkerjakan 9.000 karyawan, investasi berupa retail yang tembus sampai 1.000 outlet di Indonesia.
komitmen sedemikian rupa, lalu masuk adalah barang BM yang menawarkan dengan harga yang selisih jauh pula dari harga aslinya. Tentu tidak fair, tutur koko. Dari sisi pemain resmi seperti Ejaya yang membawa iBox dan Erafone, itu adalah tetap mendorong otoritas agar memberlakukan tindakan nyata supaya barang BM dapat berkurang secara signifikan. Why? Kenapa? Kenapa barang black market berbahaya? Maraknya barang BM yang beredar mempengaruhi berjalannya perindustrian. Untuk memahami dampaknya ke perindustrian, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu teori penawaran dan permintaan. Industri sebuah bidang bisa berjalan karena adanya permintaan konsumen. Permintaan konsumennya makin banyak kepada sebuah produk membuat perusahaan atau pabrik meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mengimbangi permintaan tersebut. Dari persimpangan permintaan dan penawaran, sebuah pabrik atau perusahaan dapat menentukan harga sebuah barang dan menawarkannya kepada masyarakat. Jika permintaan sebuah barang tinggi, harga jualnya bisa menjadi lebih murah. Jika permintaan sedikit, harga jual meningkat. Dari hasil jual beli ini, pabrik atau perusahaan mendapatkan memasukkan dana yang dapat digunakan untuk memproduksi kualitas barang yang lebih bagus lagi atau bahkan menciptakan inovasi baru. Bagaimana cara pemerintah mengatasi maraknya black market sekarang ini? 1. IMEI adalah KTP sebuah smartphone. IMEI merupakan singkatan dari International Mobile Equipment Identity, sebuah nomor unik yang bisa mengenali identitas smartphone-mu alias KTP-nya smartphone. IMEI digunakan untuk mengecek kevalidan gadget hingga menghentikan kebocoran data jika sewaktu-waktu smartphone itu dicuri. Umumnya, gawai yang tidak memiliki slot kartu SIM bisa tidak memiliki IMEI. Aturan IMEI atau International Mobile Equipment Identity atau yang kerap dikenal sebagai STNK dari ponsel akan mulai diterapkan efektif di Indonesia pada 18 April lalu. Sebelumnya, 3 kementerian yakni Kominfo dan Kementerian sudah menerbitkan aturan IMEI pada 18 Oktober. Kebijakan IMEI diproyeksikan akan memberantas ponsel market yang dibeli atau masuk ke Indonesia setelah April 2020. Ponsel BM yang selanjutnya sudah digunakan sebelum aturan berlaku efektif tidak akan terkena dampak apapun dari aturan ini. Dan ini adalah hasil investigasi yang telah kami buat tentang black market. Adapun dampak positifnya, yaitu 1. Dapat mengurangi peredaran black market di Indonesia. Hal ini dapat dikurangi karena adanya pendaftaran IMEI. Yang kedua, membantu kerja pemerintah dalam memberantas black market. Karena dengan adanya pendaftaran IMEI ini dapat mengurangi peredaran black market yang sering terjadi di Indonesia. 3. Pengguna ponsel yang telah melakukan registrasi IMEI bisa melaporkan ponselnya yang hilang kepada operator. Kemudian akan ada kemungkinan tindakan pemblokiran fungsi ponsel dari nomor IMEI yang dilaporkan tersebut, sehingga ponsel yang hilang atau dicuri benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Adapun dampak negatif dari pemberian pendaftaran IMEI tersebut di Indonesia, yaitu bagi pengguna gadget yang tidak terdaftar, maka ponsel tersebut akan terblokir total dan tidak bisa digunakan kembali. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh bagi mereka yang telah membeli gadget mereka dengan harga 2 juta ke atas. Yang kedua, bagi para pedagang yang telah memasukkan barang mereka ke tokonya, tentu bisa membuat mereka rugi besar. Karena barang mereka hanya yang banyak yang tidak bisa digunakan lagi. Hal ini tentu saja akan terjadi penurunan omset yang sangat signifikan dan membuat mereka mengalami kerugian yang sangat besar pula. Yang ketiga, pemblokiran ponsel black market juga akan dilakukan oleh operator seluler dengan mencocokkan nomor IMEI perangkat yang terhubung ke jaringannya dengan database ponsel resmi yang disimpan oleh pemerintah melalui mesin bernama Bina. Jika nomor IMEI perangkat tidak ditemukan pada database pemerintah karena masuk lewat jalur ilegal, maka ponsel tersebut akan diblokir dengan cara tidak mengizinkan terhubung ke jaringan seluler. Dan ini ada cara mengecek status IMEI ponsel Anda, yaitu para pengguna diminta segera mengecek apakah IMEI
perangkat atau ponsel Anda sudah terdaftar di database pemerintah atau tidak. Jika nomor email perangkat tidak terdaftar di database, maka kemungkinan besar merupakan barang ilegal. Berikut caranya. 1. Tekan tombol bintang pagar 06 pagar pada ponsel. 2. Akan muncul rincian mengenai nomor email dan serial ponsel yang bersangkutan. 3. Catat atau ingat 15 digit nomor email tersebut yang nantinya akan dicek di halaman Kemenperin di kemenperin.go.id/email. 4. Pada halaman awal, masukkan 15 digit nomor email dan pilih simpan. Jika ponsel Anda bukan barang ilegal, maka muncul tampilan nomor email telah terdaftar pada database Kemenperin. Sementara jika email belum terdaftar, maka akan muncul keterangan bahwa email tersebut tidak ada dalam database. Kesimpulan dan saran yang kami buat adalah: 1. Kesimpulan. Terdapat kesimpulan yang sudah kami bahas sebelumnya. Di antaranya adalah dari poin-poin yang sudah dibahas soal black market atau pasar gelap, kami dapat menyimpulkan bahwa barang-barang ilegal sudah menjadi tradisi bertahun-tahun oleh para konsumen yang menikmatinya, serta para penjual yang menikmati hasil dagangan ilegal tersebut. Para perusahaan resmi akan sangat dirugikan karena adanya hal ini. Namun, para konsumen dan penjual belum sadar akan adanya hukuman berat. Pada 18 April 2020, pemerintah Indonesia telah memberlakukan pemblokiran email pada ponsel black market. Jadi siapapun yang memakai barang-barang ini sudah tidak bisa digunakan seperti biasanya. Saran. Terdapat saran yang kami ingin berikan. Di antaranya adalah: 1. Bagi pemerintah sendiri untuk memperkuat kembali undang-undang yang mengatur soal produk ilegal yang masuk ke Indonesia. Karena dari regulasi ini setidaknya akan menghilangkan sistem jual beli ilegal ini. 2. Bagi para penjual elektronik ilegal agar selalu memperhatikan apakah barang itu benar-benar ilegal atau resmi. Jika tidak resmi, maka para penjual harus menghindari praktek jual beli tersebut. Berjualanlah seperti para penjual barang resmi lainnya. Yang ketiga, bagi para konsumen barang elektronik, pastikan Anda mencari tahu mana barang elektronik yang resmi atau ilegal. Karena dengan konsumen membeli barang yang ilegal, sudah dipastikan barang tersebut tidak akan bisa dipakai. Konsumen harus membiasakan memeriksa dokumen-dokumen produk atau fisik barang atau yang lainnya untuk memastikan barang yang dibeli itu resmi dan dari perusahaan, bukan dari yang ilegal. Setelah dikeluarkannya peraturan 18 April 2020 yang penting bagi pemerintah untuk menggalakkan peraturan tersebut agar tidak berjalan di awal saja, tetapi lama-kelamaan peraturan itu tidak digalakkan kembali. Thank you guys yang telah menonton video ini sampai selesai. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa untuk meninggalkan komen dan klik tombol like. Thank you. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.